lah ya. Salam damai, salam terkoyak selalu ketika ada berita yang tidak menyenangkan. Ketemu lagi dengan Cak Ndon. Hari ini kita masih meneruskan buku tentang reinkarnasi. Sudah masuk ke bab 3. Kalau di bab 3 ini memberikan satu ulasan beberapa yang pernah reinkarnasi atau contoh cerita yang pernah terreinkarnasi. Oke, kita teruskan dengan perwakilan hewan. Iki hewan apa yang pernah reinkarnasi ini? Salah satu ciptaan dari bangsa hewan juga diberi kesempatan untuk melakukan reinkarnasi. Jadi yang reinkarnasi yang pertama kan air surga, yang kedua panglima perang, yang sekarang ini perwakilan hewan. Ya, sangat bersyukur sekali dalam ajaran Islam cuma ada isyara-isyara ya, yang biasanya diungkapkan ambek Pak Harjo ya, apa yang kamu dikeluarkan dari yang mati hidup lagi, baru mati lagi ya, itu mungkin isyarat tentang reinkarnasi. Alam hewan adalah alam yang dapat menunjang proses berlangsungnya bumi. Jadi menunjang proses berlangsungnya bumi. Apa teleke hewan kita iso ndadekno bumi itu seger ya. Atau bangkainya juga memberikan bumi ini terus berlangsung sehingga ada minyak-minyak itu, tapi itu digunakan untuk keberlangsungan bumi, ternyata ya disedot menembak menungso. Alam hewan inilah juga melakukan banyak kontrol terhadap energi manusia. Alam hewan inilah juga melakukan banyak kontrol terhadap energi manusia. Berarti nek alam hewan berarti nggak ada suplaian energi, atau kita menjadi tidak terkontrol. Nah, kita nggak tahu apakah di lapangan seperti itu atau tidak. Banyak juga dari mereka yang juga terkena imbas dari perbuatan manusia. Wayah kurban dipotong. Apakah ini termasuk imbas? Atau ada perburuan binatang? Apakah dari hewan ini juga kena imbas dari perbuatan manusia? Boleh jadi seperti itu. Wong kenyataannya bendina ya mangan ikan. Dia imbas negatif atau imbas positif, tergantung siapa yang makan. Ada di antara para hewan juga pernah menjadi seorang petugas Tuhan. Dia juga sedikit banyak mengetahui tentang apa-apa yang terjadi di alam. Kalau dalam satu ajaran agama memang kita ini salah satu yang tumbuhan dan hewan ini bisa menerima kabar-kabar dari Tuhan. Tapi ini jarang difungsikan oleh manusia. Tidak semua manusia memfungsikan hewan dan tumbuhan ini dikorek beritanya. Mestinya mereka punya banyak berita. Walaupun sudah disinggung-singgung di agama, tapi orang sulit untuk mengorek berita dari mereka-mereka itu. Harusnya kalian harus mulai terhubung dengan Tuhan, minimal terhubung dengan jiwa-jiwa yang ada di hewan tersebut. Mereka lebih banyak menyerap informasi. Itu menurut ajaran agama sih. Dalam satu contoh reinkarnasi dari alam hewan akan kami ambilkan dari perwakilan hewan kuda loh ya, senturi tadi.
Iya. Sentur tadi. Wis krasa ya. Hah? Oh, gitu. Mengenal tentang kelompok hewan yang bernama kuda adalah kelompok hewan yang dapat memahami bahasa manusia. Saking iso memahami bahasa Indonesia cukup dengan sweet wirin, kayak kudae Batman itu loh. Kudae Batman, kudae Yoro. Yoro. Iya. Yoro. Nah, itu. Suwi-suwi itu wis melayu. Nah, karena kuda ini juga memahami bahasa manusia. Karena bahasa manusia bahasa isyarat. Ya, dia ya tahu juga. Ini juga memahami semua, berarti kuda semua ini. Ya, karena ada unsur-unsur kudanya kan. Kuda. Hanya hewan kuda belum tentu dapat menjalankan apa yang disampaikan oleh manusia. Hanya hewan kuda belum tentu dapat menjalankan apa yang disampaikan oleh manusia. Nah, itu kuda murni belum tentu ya. Kadang-kadang malah musuhan ambek manusia. Kuda terdidik oleh alam, kuda juga salah satu hewan yang dapat melindungi hewan yang lainnya. Oh, berarti kuda ini ternyata adalah salah satu hewan yang dapat melindungi hewan yang lainnya. Iya, kadang-kadang ringkian itu kan dia menunjukkan ada bahaya. Ringkian itu ada ular, itu kan. Nah, melindungi kan bisa memberikan informasi. Kuda diciptakan menjadi pelindung dan penggerak hewan-hewan lain agar bisa bertugas dengan baik di alam. Tetapi sebaiknya dalam berinteraksi dengan kuda, jangan ada hawa kemarahan atau memaksakan kepada kuda. Kuda mengetahui dan terbiasa dengan cara alam mendidik mereka. Kuda mengetahui ya dengan cara alam mendidik mereka. Kok dawa? Oh, wis iki ya? Sehingga ketika mendidik atau mengarahkan kuda harus memahami isyarat dari kuda juga. Iki adewe kate dididik kate anu ta iki kuda ta. Ya, mencoba merasakan apa yang diinginkan kuda dan kuda menjadi sahabat. Kudu mencoba merasakan apa yang diinginkan kuda dan kuda menjadi sahabat. Kuda lebih senang dengan energi bersahabat daripada kuda harus dijadikan sebagai pelaksana komando saja. Loh, kuda itu nek awakmu kepingin iso nglulukno kuda iku mau jadikan sahabat. Walaupun kuda juga bisa demikian, artinya bisa menjadi seorang sahabat. Di antara kuda-kuda yang telah diturunkan di alam, ada kuda yang diciptakan khusus untuk petugas-petugas Tuhan. Kuda juga hewan yang memiliki kemampuan strategi baik. Kuda juga hewan yang memiliki kemampuan strategi baik. Sehingga petugas-petugas Tuhan tersebut sangat senang dan akan berkolaborasi dengan kuda. Makanya dulu kerajaan-kerajaan kan pasukan berkuda itu milik kuda-kuda yang terbaik. Kuda pilihan. Kuda mengetahui celah apabila terjadi sebuah penyerangan atau mara bahaya. Makanya sering menjadi tunggangan. Iya. Oke, ketok kono bahaya lewat kene. Oh, nang kono enek ula, wis ngene sik deh. Ya. Bahkan kuda dapat mendengar dan menerima sinyal dari alam. Jadi pas berkuda, oh nang kono enek tsunami langsung balik. Balik arah. Sewaktu-waktu alam memberi kabar sedang terjadi bahaya. Namun kuda juga membutuhkan perlindungan dari manusia. Ada kuda yang diantarkan kepada raga manusia untuk dilatih.
dan terbimbing menjadi seorang kuda utusan Tuhan. Tersebutkanlah ada seekor kuda yang telah terdidik menjadi kuda yang cerdik dan terantar kepada petugas Tuhan. Makanya lambangnya Imam Mahdi kan naik kuda lah. Kuda itu berarti kuda pilihan, kuda khusus petugas Tuhan. Padahal Nabi itu merasa tidak menuju ke tempat yang dibawa oleh kuda. Ternyata dengan perjalanan kuda yang tidak sesuai bayangan Nabi dalam kurung Ishak, Ishak menyelamatkannya dari bahaya. Saat itu Nabi Ishak memang dicari oleh beberapa kelompok dan Nabi Ishak tidak mengetahuinya. Allah memberi kabar kepada kuda untuk melindungi Nabi Ishak. Ini kata-kata siapa ini? Iya, siapa sih ngomongnya? Kuda ya? Kuda. Ini omongannya kuda. Saya mengetahui dia adalah utusan Tuhan. Saya dikirimkan kepadanya dan saya mendapat petunjuk dari Tuhan untuk mengawal perjalanannya mengembalikan umat kepada Tuhan. Dia adalah salah satu petugas Tuhan yang sangat menyayangi umat. Jadi Ishak ini termasuk salah satu nabi yang sangat menyayangi umat. Nabi Ishak mempunyai beberapa pengikut. Salah satu di antaranya adalah saya yang menjadi pengikutnya. Saya siapa? Kuda. Saya mengetahui bagaimana Tuhan menyayangi Nabi Ishak. Berarti ini lebih tahu Tuhan juga ini ya, si kuda ini. Saya pun ikut menyayanginya. Begitu kalau menyayangi Tuhan, kamu juga harus ikut menyayangi. Tuhan menyayangi siapa? Nabinya. Si kuda ini ikut menyayangi nabinya Tuhan. Nabi Ishak menyayangi umat-umatnya. Saya pernah ditugaskan olehnya menyelamatkan umat-umat yang disayanginya. Saya merasa bahwa Nabi Ishak tidak ingin meninggalkan kaumnya. Saya meminta kepada Tuhan agar saya bisa mendampinginya hingga tugas Nabi Ishak selesai. Itu kata kuda. Begitu. Nah, kalau kamu nanti dapat kuda yang kiriman dari Tuhan, ya mungkin dia bisa membaca medan yang aman, medan yang berbahaya. Ya selalu pendekar itu selalu tumpaane ku mesti kuda, kecuali Brahma Kumbara, tumpaane Raja Wali. Ambek Yoko, pendekar yang tumpaane Raja Wali. Tidak disangka apa yang menjadi keinginan kuda dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan baru menyatakan tugasnya selesai saat Nabi Ishak telah kembali kepada Tuhan. Kuda tersebut mengalami sebuah penyakit dan kemudian terambil kembali kepada Tuhan juga. Begitu. Jadi tuane gak ono karena sudah nggak ada tugas yang lain, akhirnya kuda itu tiba-tiba berpenyakitan dan kemudian diundang kembali kepada Tuhan. Karena kuda menyelesaikan tugasnya mendampingi Jalil, kuda tersebut mendapat panggilan dari Mahamati untuk melakukan reinkarnasi. Berarti Ishak itu juga Jalil. Sepertinya melalui seekor kuda bisa diciptakan sebagai raga manusia. Sepertinya melalui seekor kuda bisa diciptakan sebagai raga manusia. Mahamati menjemput kuda dan memasukkan dalam daftar reinkarnasi yang dia bawa.
Itu yang terhubung dengan Jalil biasanya sukses, terundang lagi untuk bereinkarnasi. Untuk menjadi manusia ini kehormatan ya harusnya ya. Dari kuda menjadi manusia. Seperti para ciptaan yang menunggu proses reinkarnasi, kuda melakukan evaluasi ulang terhadap penugasannya selama di dunia. Loh, kuda iso mengevaluasi. Mosok menungso gak iso mengevaluasi. Banyak petugas yang mengetahui daftar perjalanan kehidupan kuda. Jadi banyak petugas yang mengetahui daftar perjalanan kehidupan kuda. Jadi petugas-petugas Tuhan yang lain tahu juga. Salah satunya yang belum terselesaikan oleh kuda ini adalah menyelamatkan kaum Nabi Ishak yang ditinggalkannya. Iki salah satunya yang belum terselesaikan oleh kuda ini, yang mau reinkarnasi ini, adalah reinkarnasi menjadi manusia, adalah menyelamatkan kaum Nabi Ishak yang ditinggalkannya. Kuda tersebut terambil masa bertugasnya, sebab kuda itu membiarkan kaum Nabi Ishak begitu saja. Kuda belum dapat terhubung dengan Nabi Ishak. Untuk dapat menghubungkannya kembali, maka kuda tersebut harus diambil dan disatukan dengan sinar Nabi Ishak. Apabila terdapat sebuah sinar ciptaan yang disatukan dengan petugas Tuhan, apabila terdapat sebuah sinar ciptaan yang disatukan dengan petugas Tuhan, maka akan mendapatkan kesempatan untuk mendampingi Jalil yang akan diturunkan di akhir zaman. Jadi misalnya ada sebuah sinar ciptaan yang disatukan dengan petugas Tuhan, di situ dapat kesempatan untuk mendampingi Jalil. Berarti konco-koncone Jalil itu ya enek sing teko hewan, enek sing teko tumbuhan. Sopo di antara teman-temannya Jalil yang teko tumbuhan? Ya, sing teko tanah. Oh, ya. Kuda mendapatkan pembimbingan dan dilatih menjadi kuda Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan membutuhkan ciptaan untuk menyampaikan fasilitasnya. Sewaktu-waktu Tuhan membutuhkan ciptaan untuk menyampaikan fasilitasnya. Maka Tuhan akan menggunakan fasilitas kuda tersebut. Menjalankan perintah Tuhan sama halnya mengambil bimbingan dari Tuhan. Nah, kamu selalu dapat dibimbing oleh Tuhan, harusnya selalu menjalankan perintah Tuhan. Begitu. Jika pembimbingan menurut Mahamati dikatakan cukup, kuda akan dibawa kepada para jalil. Jadi saat durunge masuk ke reinkarnasi, dibimbing oleh Mahamati, di situ pembimbingan sudah cukup, baru diantarkan ke jalil. Mereka, dalam kurung, mereka atau para jalil akan mempersiapkan proses reinkarnasi. Menurut para jalil, kuda tersebut telah menyimpan sinar jalil dan mendapat kesempatan untuk bereinkarnasi. Sinar kuda atau kuda itu sendiri dibentuk ulang dan dimasukkan pada wadah baru di tempat Tuhan. Para Tuhan memodifikasi ulang kuda menjadi bahan manusia. Para Tuhan memodifikasi ulang kuda menjadi bahan manusia. Kuda akan dipersiapkan ulang menjadi raga manusia. Maha Pencipta menerimanya. Maha Pencipta menyampaikan bahwa karakter kuda yang sebelumnya akan terwariskan pada raga manusia. Karakter kuda ya terwariskan ya pada raga manusia. Tetapi para Tuhan juga harus ikut mengawal proses pembimbingan raga atau wadah baru. Nah, otomatis orang-orang yang direinkarnasi itu sebenarnya dapat pembimbingan langsung dari Tuhan. Sampai manusia tersebut tidak mendominankan karakter hewannya.
Sing misu-misu karakter hewan kaya apa itu? Des. Ya itu mau. Sampai manusia tersebut tidak mendominankan karakter hewannya, melainkan memunculkan karakter pengawal dalam kurung pada hewan untuk melengkapi misi yang akan dibawa oleh Jalil selanjutnya. Jalil di masa berikutnya akan dijaga dan dikawal perjalanannya oleh raga manusia reinkarnasi kuda. Masuk dewi-dewi reinkarnasi kuda? Ini kurang banter. Melihat power yang dimainkan oleh para dewi dan petugas Tuhan, bahwa power reinkarnasi kuda sedang masuk pada alam tanah. Pergerakannya menuju ke bawah bumi. Pergerakannya menuju ke bawah bumi. Balik awalnya. Oh, keterangan pembaca. Oh. Jadi melihat power yang dimainkan oleh para dewi dan petugas Tuhan, bahwa power reinkarnasi kuda sedang masuk pada alam tanah. Pergerakannya menuju ke bawah bumi. Oh, makanya dulu raga ini ternyata yang pengawal utamanya adalah tanah tertua. Tanah tertua ini mempunyai kemampuan untuk mengendalikan manusia. Tiba-tiba aja ada yang melindungi raga, walaupun raga tidak kenal dengan orang itu. Itu hasil cross-check-an. Kalau nggak salah itu sama Aziz dan alam tertua, tanah tertua yang ada di sini. Petugas Tuhan yang ada di wilayah itu sering konsultasi dengan tanah yang ada di sini. Dulu sampai petugas Tuhan yang dari malaikat memang menjaga wilayah tanah Arab, ada apa-apa selalu berkunjung kepada tanah tertua. Jadi tanah tertua itu ada di Indonesia. Makanya Tuhan memulai perjuangannya ada di Indonesia. Bagaimana cerita berikutnya tentang reinkarnasi dari perwakilan tumbuhan? Ini judulnya perwakilan tumbuhan, dalam kurung dijadikan reinkarnasi. Berikutnya kita akan membaca sebuah pengalaman dari alam tumbuhan, yang mana alam tumbuhan ini dijadikan sebuah raga reinkarnasi. Ini kan baru tahu alam tumbuhan berinkarnasi juga. Nggak tahu dari alam tumbuhan berinkarnasi menjadi manusia seperti hewan tadi. Kita baca bersama-sama lagi. Perwakilan tumbuhan ini diambil dari langit. Dia menjadi tumbuhan yang nampak tidak diperlukan di langit tersebut. Semacam tumbuhan gulma. Ya termasuk suket, termasuk opo ae nang kono ya. Akeh kok jenis gulma ya. Namun tanaman ini mempunyai peranan penting saat di langit. Dia sebagai pemfilter atau pengundang bagi tamu-tamu yang datang di kawasan langit tersebut. Wow, ini baru tahu ini. Dia sebagai pemfilter atau pengundang bagi tamu-tamu yang datang di kawasan langit tersebut. Dia adalah tumbuhan penerima tamu atau pengundang. Tumbuhan apa ini? Ya gulma ya.
Tanaman ini tidak nampak menjadi tanaman yang berhubungan dengan alam lain atau tanaman lain. Tanaman ini juga bukan tanaman pengganggu. Oh, makanya dipateni ya. Iya. Padahal ini tanaman ini juga bukan tanaman pengganggu di langit ya. Di bumi wis kelebon setan berarti. Kan dia dianggap pengganggu kan ya. Iya. Tanaman ini juga bukan tanaman pengganggu. Karena banyak yang tidak memperhatikannya, maka dia bisa berkembang banyak. Dan dia memperbanyak diri untuk memperbesar power pengundang dari tanaman tersebut. Setiap tamu yang datang di langit akan diterima oleh tanaman ini. Dan energi yang tidak sinergi pada langit akan difilter oleh tanaman ini. Wah, perlu nanam gulma ini. Katanya kalau ada orang goet tidak sinergi dengan al-goet, difilter sampai tanaman. Keren ini, keren. Wah, kata nangis, difilter, ojo nangis. Yang goyang, difilter, ojo goyang. Kakek gunakno hawa kuda, difilter. Jika kuda-kudaan. Tuhan menurunkan tanaman ini dan dibekali sebuah alat untuk dia mampu menjadi pengundang yang baik. Tanaman tersebut menjalankan tugasnya dengan baik. Dia tidak dapat dikendalikan oleh sekeliling. Karena di dalam tumbuhan tersebut mempunyai alat pendeteksi untuk memudahkan dia dalam bertugas. Tanaman tersebut tidak dirawat oleh manusia. Interaksi tanaman itu hanya bersama dengan air, angin, udara, dan sedikit cahaya. Selama di langit, dia diajarkan untuk mengenal energi Tuhan dan menyerap energi Tuhan. Mengenal energi Tuhan dan menyerap energi Tuhan. Iki gulma sing model apa sih iki? Semua gulma. Ya, cuket itu salah satu gulma. Ya kan ada yang daun lebar, daun sempit. Oh iya. Ya kita baca terus. Ini dimaksud gulma yang mana ini? Jika tanaman tersebut mempunyai kemampuan demikian, para pendatang atau tamu yang datang ke langit dapat menjadi tamu Tuhan. Berarti enak, sap-sapan ketemu gulma ini, otomatis menjadi tamunya Tuhan. Wow. Berarti digoleki gulma, digoleki. Atau nanti kita tanya, gulma ini sebenarnya gulma yang mana? Baru kita tanam. Biar nanti bisa mengundang tamu-tamu Tuhan. Bertepatan pada alam yang dihuni oleh tanaman ini, tidak mudah mendapat pengaruh dan bencana. Power iblis tidak dapat memasuki area di sana. Wow. Gulma apa? Masih penasaran kita ini. Kapan-kapan silakan tampakkan dirimu. Tanaman ini melakukan sebuah reinkarnasi tanpa melalui proses kematian. Tanaman ini adalah tanaman yang mendapat kesempatan untuk diturunkan ke bumi. Melainkan tanaman ini juga harus melewati seleksi. Jangan-jangan turun ke bumi jadi menungso. Ternyata ente gulma tersebut. Jangan kemana-mana ente ya. Karena ente bisa menolak hawa iblis. Iya, bisa mengundang tamu. Mbak Nik ingin mengundang tamu. Jangan-jangan Mbak Nik itu masuk gulma. Iya. Seleksi awal, tanaman ini harus bisa mengendalikan unsur alam yang ada di sana. Tanaman ini yang sebelumnya tidak mendapat imbas apapun, maka harus memberikan pengaruh positif kepada yang lain hingga bisa mengendalikannya. Waduh Mbak, ini gak pengaruh positif ya?
Nggak semuanya ya. Kadang-kadang ada yang negatif. Wah, ini gulma yang masih belajar ini. Loh, arek melo daring ta? Ikut ya, Mama. Jangan GR dulu, ini masih belum selesai. Kan ini kan masih menebak-nebak, boleh jadi Mbak Ni. Gitu. Gulma tersebut jadi manusia, gulma menjadi manusia. Manusia. Tujuan. Gulali ya. Sedangkan tanaman di sana adalah jenis-jenis tanaman yang tidak mudah dikendalikan oleh tanaman sejenis ini. Sedangkan tanaman di sana adalah jenis-jenis tanaman yang tidak mudah dikendalikan oleh tanaman sejenis ini. Tapi itu yang harus diselesaikan oleh tanaman gulma. Mereka banyak bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara mengendalikan tanaman di sekitar alam tersebut. Dengan begitu, tanaman bisa berkembang dan meningkatkan kualitasnya. Bengok itu gulma enggak? Enceng gondok. Iya. Itu cepat berkembang ya. Tapi bisa mematikan ikan. Karena wis gak iso napas, akhir banyak ikan yang mati kabeh. Berarti ikan-ikan itu yang sudah dimasuki oleh iblis kali ya. Saat mereka mulai mempelajari banyak hal dari Tuhan, mereka mulai mengendalikan alam. Hal itu tidak mudah jika mereka terkalahkan dengan power alam yang ada di sekeliling. Hal itu tidak mudah jika mereka terkalahkan dengan power alam yang ada di sekeliling. Maka tumbuhan tersebut akan melemah. Makanya bengoke sing nene welute Faisal matek kabeh. Ya, karena sekeliling itu yang melemahkan. Gak tahu dikunjungi. Sampai matek kabeh. Gak terima gulmae sing mati. Tapi welute ya melok mati. Masa welute mati? Hilang baru. Welute cek ulang lho. Iku welute mlebu Faisal. Akhirnya dia gaya welut. Dari lubang. Wes, hubungan dhewe gak usah perlu saya ucapkan. Simpulkan sendiri gak apa-apa. Wah, ini ngeracuni buli sih berarti. Buri sampai lihat-lihat. Iya. Langsung tangi. Wes krungu Faisal sing tangi. Iya. Iya. Oh, tadi welut. Iya, makanya bolak-balik kan goyang-goyang bulis. Bulis tak sing tangi apa-apa. Wun. Welute. Hingga tersisa tanaman yang mampu mengendalikan alam sekeliling. Namun, tugas mereka masih tetap sebagai tanaman pengundang atau tanaman penerima tamu. Sebagian dari mereka dipanggil oleh Tuhan dan dimasukkan ke dalam tempat reinkarnasi. Mereka tidak asing dengan tempat tersebut. Sebab pada perjalanan tanaman ini akan ada masa mereka untuk bereinkarnasi dan dijadikan tumbuhan bumi. Sudah mulai ke sana arahnya. Tumbuhan macam apa dia? Tanaman tersebut kembali kepada Tuhan melalui jiwa, bukan raga tumbuhan tersebut. Jadi jiwanya yang balik ya. Jiwa tersebut ikut terdidik di alam reinkarnasi. Dari jiwa tersebut terdidik di alam reinkarnasi. Ternyata jiwa itu sudah menjadi target dari para Tuhan untuk diturunkan ke bumi. Dia lolos seleksi dikarenakan dalam keadaan sebuah tumbuhan yang nampak tidak diperlukan. Dia mampu menyelesaikan apa yang menjadi tantangan Tuhan terhadap dirinya. Salah satunya adalah mengendalikan alam. Ini kayak orang-orang al-ghaib, kan rata-rata nggak terlalu diperlukan di tempatnya dia berada. Makanya menjadi orang-orang terbuang. Keberadaannya seperti tidak ada. Begitu.
Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang lolos seleksi. Beruntunglah kamu lolos seleksi. Makanya jangan marah dengan keadaanmu sebelumnya. Keadaanmu itu membuat dirimu akan terkirim di jamaah. Itulah yang menjadi undangan bagi tumbuhan tersebut untuk dijadikan raga baru di bumi. Maha Hidup mencari tahu raga seperti apakah yang bagus untuk dijadikan raga bagi jiwa gulma. Setelah dilakukan pengamatan oleh Maha Hidup, raga baru yang akan dijadikan sebagai tempat jiwa gulma berupa tanaman herbal. Berupa sebuah daun yang dapat mengatasi sebuah penyakit. Nah, kita masih perlu bertanya-tanya lagi nih. Tanaman herbal yang mana yang berupa reinkarnasi dari jiwa gulma tersebut. Tanaman herbal yang ada di langit dan di bumi berbeda. Tanaman yang ada di langit sama halnya dengan tanaman yang lain. Beberapa di antaranya menjalankan fase pembimbingan. Sedangkan pada tumbuhan herbal di bumi merupakan tumbuhan yang sudah terbimbing dan tinggal melanjutkan tugas. Semua yang diturunkan di bumi, baik manusia, tumbuhan, unsur alam yang lain melakukan proses penugasan. Dan masing-masing komponen tersebut mengendalikan diri mereka menjadi alat Tuhan di bumi. Maha Hidup berpendapat, sepertinya tanaman langit tersebut bisa diturunkan menjadi tanaman herbal. Karena pada tanaman tersebut butuh seorang pengendali juga. Tanaman herbal banyak yang bertugas sebagai pengendali alam. Namun, kali ini dia akan diturunkan sebagai pengendali juga. Karena dia telah banyak dilatih dalam hal ini. Maha Mati dan Maha Hidup mempersiapkan tanaman ini untuk turun ke bumi. Sedikit berbeda reinkarnasi pada tumbuhan. Karena yang terambil adalah bagian jiwanya. Sehingga ketika diserahkan kepada Maha Pencipta, maka Maha Pencipta sedikit banyak menggunakan prosedur Maha Pencipta, yaitu pembuatan ciptaan baru versi Maha Pencipta. Hanya pada satu bagian tertentu diisi oleh jiwa tumbuhan yang ada di langit. Teknik pemilihannya diserahkan kepada petugas reinkarnasi. Dia adalah ciptaan baru atau tumbuhan baru yang diturunkan ke bumi. Dia diturunkan di suatu tempat yang memiliki energi positif yang baik, yaitu suatu tempat yang sering dimanfaatkan manusia. Berarti kemarin ada ide membuat tempat tumbuhan herbal, kan ada, belum sampai terlaksana. Sebelum termanfaatkan, tumbuhan herbal tersebut diproses oleh petugas reinkarnasi untuk memperbanyak diri dan melatihnya ulang untuk menjadi pengendali alam. Kali ini tugasnya diminta untuk menjadi pengendali manusia. Oh gitu. Jadi ada pengendali pengendali manusia itu dari unsur tumbuhan juga ya, tumbuhan herbal. Memang kenyataannya banyak tumbuhan herbal yang bisa membuat membalikan utuh raga. Ya, raga. Kan ada orang Cina anti operasi. Dia selalu menggunakan tumbuhan herbal untuk membalikan mengeluarkan toksin, bisa memperbaiki karena dia pengendali manusia mestinya tahu seluruh keadaan manusia. Tapi kamu harus mengenali sosok pengendali ini. Tumbuhan herbal yang telah diturunkan akan memulai tugasnya dan dia akan dipantau oleh petugas reinkarnasi. Tumbuhan herbal
tersebut masih belum mengetahui bahwa dirinya adalah raga reinkarnasi. Ini berarti ada beberapa yang perlu kita cari ini. Tumbuhan apa yang bisa menjadi pengendali manusia? Kalau dia memang seorang pengendali manusia, maka dia akan mendapatkan power dari Tuhan. Karena tumbuhan ini juga pada dasarnya bisa menyerap power energi Tuhan dan powernya Tuhan. Kayaknya ini kita cari. Mungkin ada tumbuhan yang bisa menghilangkan sing wong kesurupan, ada tumbuhan itu juga. Godong kelor. Ya. Apa termasuk godong kelor itu? Herbal itu Mas. Herbal itu masuk. Iya. Herbal. Bidara. Oh, oke. Ketoran tahu udah di dukun. Dukun kuda. Iya tahun kelor. Dukun kuda. Ini terakhir. Oke. Kenapa saudaraku saya selalu bertanya? Karena saya kan tukang membaca. Saya mesti kan tanya pada orang yang mengalaminya. Begitu saudaraku. Ini sesungguhnya berarti benar-benar tukang membaca. Kalau dulu tukang membaca kitab, sekarang tukang membaca pengalaman rohani teman. Ya kudu munggah. Mosok terus maca kitab sampai mate. Ya rot ya. Munggah tingkatane. Kitab dohir. Iya. Jadi maca kitab-kitab rohani. Kitab dunya diwaca. Kapan rohani dadi apik? Sira jek melok tangga iki. Tumut, Pak. Oh iya. Ada wis pensiun tukang membaca kitab nostalgia. Kitab nostalgia. Iya, kan pondok pesantren itu selalu mengajarkan ilmu-ilmu nostalgia. Ilmu berapa? Bukhari Muslim itu dicetak tahun berapa itu awal-awal? Itu diwaca nenek pesantren. Ya. Ya enggak sih? Kan kitab nostalgia. Apa meneh? Apa Nasoihul Ibad, Hikam, itu kapan oleh nyiptano? Diwaca terus. Itu kitab-kitab nostalgia. Nggak apa-apa lah. Orang nostalgia mestinya kan lebih juga mengingat masa-masa lalu kan, membaca kitab-kitab yang lalu kan biasanya lebih. Biasanya begitu, ayo coba di lapangan. Kan banyak kiai yang lebih. Banyak Gus Sirot yang lebih, Gus Sirot. Banyak Gus. Sorry. Lah iki mau kate Gus ku tak ndek, tapi kongkon Sirot ngono mesti ya. Wis. Ancen lambi iki gak kena diren anjene. Sorry, Rot. Betul apa-apa. Wis si diajaran Sirot padahal enek Gus Ipur barang. Gus Amin. Iku suwi gak tau maca kitab iku. Wis. Kitab Cina lah. Iya. Wis nek Gus Ipur wis kitab-kitab yang berbau dukun sing sering diwaca. Kitab Cina, Pemela. Kitab Cina. Melok enggak Gus Ipur? Ikut, Pak. Ngono iku Gus Sirot iki. Hah? Oh. Ya wis. Maca kitab. Berarti perlu dikasih salam secara gaib. Salam. Ya. Sirot ambek Mei. Ibur, Mas. Sipur, Pak. Oh, Sipur sama Mai. oh kok iya. Gak Sirot toh. Sirot. Berarti nek Sirot ku ambek Dulu, Mbak. Mimin ya berarti ya. Dulu Sirot kalau nanti mustaqim. ditafsiri sama teman-teman ini nggak enak. Khawatir kamu ada hubungan khusus sampai Mei ya. Oh, digiles awam. Betul. Kepengin digiles 2 kali? Digiles sama dilindes. Ya udah digiles sampai Terus. enggak Mei lebih digiles lagi. Brutal ya. Cukup Gus Ipur aja di ngene ya. Digiles.
Mungkin pasangannya memang itu perlu digilis. Tapi akhirnya ya tergilis juga sih Mei. Dengan Mahadi. Hah? Lho lah apa kan bicara no Gusipur ambek anu. Gara-gara kitab. Oh, gara-gara itu salam gaib. Ini terakhir judulnya mengisahkan tentang reinkarnasi. Reinkarnasi yang diusahakan Tuhan banyak yang telah terwujud di alam. Wilayah bumi menjadi wilayah yang diperebutkan untuk reinkarnasi. Engko tinggal sirot itu golek reinkarnasi ini sapa ya. Gelem ta? Iya. Masirate gelem ta? Cuma iki nek raga reinkarnasi iku seneng melok nang pondok pesantren tanane wong embongan iku kan masih digolek sih. Oh jangan-jangan memang kan delok gelagate kan sirot ya dileboni ya enggak ya dileboni ya enggak ya. Kadang-kadang kan gendeng iya. Fluktuatif. Iya. Kadang-kadang gendeng, kadang-kadang rondok beneh. Nek rondok beneh biasanya raga reinkarnasine gak melok. Nek gendeng semulai melok biasanya. Enceng gondok. Oke. Kita baca ulang kok sirot-sirot dino iki. Iya. Reinkarnasi yang diusahakan Tuhan banyak yang telah terwujud di alam. Wilayah bumi menjadi wilayah yang diperebutkan untuk reinkarnasi. Di wilayah bumi banyak yang mencari tempat reinkarnasi. Walaupun mereka tidak mengetahui secara langsung apa yang telah berkembang di dalam bumi setelah reinkarnasi. Reinkarnasi yang akan diturunkan di bumi mempunyai ketentuan. Karena di bumi mereka akan membawa tugas yang besar dan mengendalikan reinkarnasi yang ada di alam-alam lain. Mereka akan membawa tugas yang besar dan mengendalikan reinkarnasi yang ada di alam-alam lain. Jadi kalian kalau memang benar-benar sebagai raga reinkarnasi, maka kalian diharuskan bisa mengendalikan reinkarnasi yang ada di alam. Mereka ya dikasih tahu bagaimana dia bereinkarnasi dan bertugas di alam-alam tersebut. Dan yang mengendalikan adalah mereka yang reinkarnasi di bumi. Raga reinkarnasi yang telah mengetahui bahwa dirinya adalah reinkarnasi, memudahkan bagi raga reinkarnasi atau raga lama untuk bekerja. Raga reinkarnasi yang telah mengetahui bahwa dirinya adalah reinkarnasi memudahkan bagi raga reinkarnasi atau raga lama untuk bekerja. Apalagi mereka mendapat fasilitas untuk terhubung secara langsung kepada raga lama. Akan memudahkan untuk menjalankan tugas raga lama. Raga baru yang diciptakan untuk proses reinkarnasi lebih banyak akan mengemban tugas raga lama. Raga baru yang menyempurnakan tugas raga lama dan raga baru hanya mempunyai sebagian kecil tugas yang harus diselesaikan di zamannya. Oh, berarti yang raga baru itu hanya mempunyai sebagian kecil tugas. Yang mempunyai tugas itu malah raga lamanya. Makanya raga baru segera terhubung dengan raga lama. Di zamannya. Ya. Berarti kan di zaman raga lama, Mas. Iya, menjalankan tugas raga lama. Raga baru yang diciptakan untuk proses reinkarnasi lebih banyak akan mengemban tugas raga lama. Di zamannya. Enggak ada di zamannya. Oh. Raga baru mempunyai tugas raga lama. Ya, raga baru menyempurnakan tugas raga lama dan raga baru hanya mempunyai sebagian kecil tugas yang harus diselesaikan di zamannya. Ya, di zamannya. Di zamannya dulu. Zamannya dulu. Iya. Ya raga sekarang ini sama yang begini ini. Ketika diturunkan di akhir zaman, dia mempunyai
tugas yang harus diselesaikan di zamannya ini. Tapi tetap yang mempunyai tugas banyak itu adalah raga lama. Berarti nek awakmu jek fokus nek raga barumu itu padahal kecil tugasnya. Ya. Berarti ada tugas baru untuk segera terhubung dengan raga reinkarnasi. Karena dia mengemban tugas, menyempurnakan tugas, ya. Apabila bumi telah tersempurnakan dengan raga reinkarnasi, bumi akan banyak terbuka. Oh, memang selama ini tertutup. Apabila bumi telah tersempurnakan dengan raga reinkarnasi, bumi akan banyak terbuka. Pintu-pintu bumi dibuka oleh petugas reinkarnasi dan penjaga bumi. Kemudian bumi lebih mudah menghubungkan dirinya ke alam-alam. Itulah yang diharapkan bumi. Saat alam-alam dapat dia kendalikan. Jadi bumi ini harusnya mengendalikan seluruh alam. Bumi sebenarnya bisa mengendalikan seluruh alam. Dengan terhubungnya penduduk alam yang datang ke wilayah bumi, dalam kurun dengan sebuah izin, itu dapat memaksimalkan bumi untuk menyatu dengan alam-alam. Berkumpulnya alam ada di wilayah bumi. Sedangkan di luar bumi adalah fasilitas-fasilitas atau bahan-bahan yang dibutuhkan bumi. Bumi akan bekerja. Bumi bekerja akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Untuk itu, sangat penting bagi bumi dan penduduk bumi mengenali dirinya. Penting banget kan ya? Di bumi banyak energi yang membuat bumi tidak dapat berkembang. Sebab banyak yang belum mengetahui posisi bumi dan kondisi yang harus ada di bumi tersebut. Para penduduknya pun juga memahami tentang sebab apa mereka harus diturunkan di bumi. Semua itu adalah teknik untuk memulihkan kembali kondisi bumi. Reinkarnasi adalah salah satu cara untuk memurnikan bumi. Halaman selanjutnya. Cik Dowo. Oh, ini selesai. Tukang moco aja mesti Dowo, gak Dowo meneng ae. Masa-masa reinkarnasi akan dibuka. Semua petugas dipersilakan untuk mengikuti proses berjalannya reinkarnasi. Siapa yang ikut mensukseskan program reinkarnasi akan diangkat menjadi petugas reinkarnasi. Petugas reinkarnasi mempunyai kesempatan untuk keluar masuk wilayah bumi dan menjadi penghubung bumi dengan alam. Petugas reinkarnasi juga mempunyai tanggung jawab untuk menyempurnakan raga baru yang dimasuki oleh raga reinkarnasi. Wah, ini punya tanggung jawab ini. Kasih daftar arah-arah ini. Hari dibahas mau. Ada. Petugas reinkarnasi diarahkan dapat menstabilkan kondisi raga lama. Berarti ada raga lama yang tidak stabil berarti. Ya, misalnya petugas reinkarnasi itu lagi ngorok, kayak bisa menstabilkan raga lama. Dan mengembalikannya secara utuh juga tersempurnakan loh. Petugas reinkarnasi diarahkan dapat menstabilkan kondisi raga lama dan mengembalikannya secara utuh juga tersempurnakan loh. Ini petugas yang nggak bebas. Tapi kita harus terhubung sama mereka, biarkan mereka sudah
ngerekrut orang-orang aja taruh di situ ya. Sing gelem. Bumi membawa pesan kepada para raga, bumi membawa pesan kepada para raga reinkarnasi agar segera mengenal tentang diri masing-masing dan menjadi wadah bagi raga lama bekerja di bumi. Bumi akan segera memanfaatkan power reinkarnasi. Menuju keutuhan reinkarnasi. Keterangan pembaca. Dewi Saraswati menggulung kertasnya, kemudian saya bertanya, apakah itu bab 3? Dewi Saraswati menjawab, ya, ini adalah sebagian kecil yang diketahui Tuhan tentang reinkarnasi. Sebagian kecil yang diketahui oleh Tuhan tentang reinkarnasi. Namun masih banyak referensi reinkarnasi di para Tuhan. Kita ambil secara umum terlebih dahulu. Kita akan mencari tahu referensi reinkarnasi di wilayah lain. Setelah itu Dewi Saraswati terlihat mencari sebuah tempat untuk mencari informasi tentang reinkarnasi. Habis. Begitu saudaraku. Ini tentang reinkarnasi di wilayah Tuhan. Dan kita ketahui bahwa Tuhan dulu tidak terlalu membahas tentang reinkarnasi. Dan reinkarnasi memang dibahas oleh kelompok para jalil dan sedikit para dewa. Jadi nanti kita lanjutkan reinkarnasi versi para jalil dan sedikit para dewa tersebut. Dan ini masih ada lanjutan dan teman saya sudah mengarah ke sana. Nanti kita sambung lagi dalam pertemuan berikutnya masih tentang reinkarnasi, karena ini sesuatu yang baru bagi saya dan saya kepingin juga ingin tahu banyak hal tentang reinkarnasi. Semoga sedikit pengalaman teman saya bisa membuka wacana bagi kalian yang selama ini tidak terlalu percaya dengan peristiwa reinkarnasi. Ternyata Tuhan memberitahukan pada akhir zaman ini. Sebelum-sebelumnya tidak terlalu dibahas secara gamblang. Cuma hanya sebuah isyarat. Mungkin sebuah isyarat ini memang akan dilanjutkan pada akhir zaman ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Salam damai dan salam kompak selalu untuk menuju masa depan yang cerah ceria. Amin.